Karena menurut mereka, menurut sebagian orang atau sebagian besar orang sekarang, dengan banyaknya materi itu membuat kita jadi bahagia atau punya kemerdekaan, lebih bebas karena punya apa? Kalau punya harta yang banyak, dia punya banyak pilihan. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang kan. Saya nangkap tuh Kak, berarti dia tidak well educated dalam hal memisahkan antara need and want. Jadi needs apa-apa yang bersifat kebutuhan, artinya kalau kita tidak penuhi kita meninggal dunia. Sedangkan wants ini adalah keinginan kita, yang sesuatu kalau kita tidak penuhi kita tidak meninggal, tidak sakit. Ya misalnya mainan-mainan lucu, ya, boneka-boneka lucu gitu kan. Tawa tidak beli. Apa? Labubu, ya. Kakak saya tuh cerita, saya hari impulsif buying tadi malam kan kita sudah sampai dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jumpa lagi kita ya kakak sekalian. Ya Kak. Sama Kak Andika, Kak Aswad dan Kak Ari. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah. Makin sehat. Makin sehat. Seperti sebelumnya. Sehat juga. Sehat juga. Makin sehat. Makin sehat ya. Kak Ari, Alhamdulillah, soleh, sehat, sejahtera. sama slogan gitu. Kalau Kak Andika slogan khair. Oke, alhamdulillah. Ya, kalau saya sendiri alhamdulillah masih hidup. Ya, di tengah berbagai kesibukan kita tentunya ya. Kita menyempatkan kembali berdiskusi membedah buku Psychology of Money. Cocoknya? Betul, Psychology of Money. Nah, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan di bab 8 ya. 7. Oh, bab 7, sorry, bab 7. Nah, di sini judulnya menarik ini. Kemerdekaan. Ya, meskipun di negeri kita ini belum bulannya ya, masih ada 2 bulan Ke Agustus. ke Agustus ya. Ya, sini bahas tentang kemerdekaan. Sekilas ya, di sini tentang apa ya? Tentang pengendalian ya. Kendali diri sendiri atas apa yang kita miliki atau tentang uang itu. Kalau dari Kak Ari mungkin ya, saya pertama dari Kak Ari, kira-kira yang ingin disampaikan dari bab 7 ini tentang kemerdekaan, apa yang paling menarik kalau menurut Kak Ari di bab ini? Iya. Jadi yang pertama pada bab ini dikatakan bahwa kemerdekaan, kendali atas waktu Anda adalah dividen terbesar yang bisa diberikan oleh uang. Jadi kendali atas waktu. Artinya apa? Pada bagian awal di sini dikatakan bahwa Campbell, ya, Angus Campbell itu seorang psikolog, ya, dan kemudian dia meriset masyarakat yang bahagia. Ternyata masyarakat yang bahagia itu tidak ditentukan oleh pendapatan, geografi ataupun pendidikan. Jadi pendapatan maksudnya seberapa tinggi pendapatannya tidak menentukan kebahagiaan dia, itu satu. Yang kedua, geografi, wilayah di belahan bumi mana dia tinggal tidak menentukan dia berarti bahagia atau sengsara. Kalau kemarin ada survei katanya, kata presiden ya, Indonesia termasuk negara yang paling bahagia. Apakah itu betul? Silakan ditanya warganya satu-satu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Jadi pendidikan, apakah pendidikan SD berarti tidak bahagia? Dan pendidikan S3 pasti lebih bahagia berkali-kali lipat, gitu kan? Ternyata berdasarkan pertanyaan sampling dari populasi di masyarakat di wilayahnya ternyata membuktikan bahwa itu bukan penentu kebahagiaan. Dan akhirnya dia menyimpulkan satu kalimat bahwa kesamaan dari kebahagiaan di masyarakat itu adalah seperti ini. Dia merasa yakin memegang kendali atas kehidupan sendiri. Tidak dipegang oleh orang lain. Ya, jadi kita tidak dikendalikan oleh orang lain. Itu adalah pertanda perasaan yang positif, kesejahteraan yang lebih andal daripada berbagai kondisi objektif kehidupan yang kita sudah pertimbangkan. Artinya begini, misalnya seseorang dengan pendapatan contoh misalnya 5 juta rupiah, ya, dibandingkan dengan orang yang berpendapatan 50 juta rupiah. Nah, sekilas mungkin ditanya yang mana yang bahagia, biasanya yang menjawab orang konkretnya langsung 50 juta. Tapi kalau kita lihat indikator-indikator yang lain, misalnya yang bekerja dengan income 50 juta sebulan itu dia misalnya general manager sebuah perusahaan yang
pekerjaannya sangat-sangat hektik. Setiap hari dia tidak bisa ketemu istri dan anaknya karena dia dimutasi di berbagai wilayah untuk pengembangan perusahaan. Bahkan dia selain 8 jam kerja, bahkan pekerjaan itu sampai dibawa pulang Iya. ke rumah. Sampai di bawah mimpi biasanya. Sampai dibawa mimpi. Artinya dia ingin aktualisasi diri, misalnya untuk dia hobi misalnya berkebun, ya, atau misalnya dia mau memaksimalkan ibadah, itu sulit karena pekerjaannya. Tapi secara income nominal di rekening ya 50 juta setiap bulan, itu kan besar. Nah, sedangkan dibandingkan yang income-nya 5 juta sebulan, katakanlah karena baru-baru ini saya dari Pare, di sana UMR 2,1 atau 2,2. Income 5 juta kan itu tinggi sekali. Harusnya bahagia ya. Ya. Nah, kemudian dia tidak punya hutang sama sekali karena dia berprinsip tidak mau berhutang. Dia hanya membeli sesuatu ketika dia memang benar-benar punya. Dia punya 1 orang istri dan 1 orang anak, itu cukup. Karena belanja di Makassar, misalnya beli minuman jeruk di sini kan 10.000 lah ya 1 cup. Di sana 5.000. Jadi bisa dikatakan ya mirip juga UMR Makassar 4,2, di sana 2,1, berarti memang setengahnya kan. Jadi 1 minuman di sini atau makanan di sini atau makan di sini dapat 2 di sana. Harusnya jadi kita di sana lebih mudah bahagia. Lebih mudah bahagia karena artinya uang penting juga, tapi bukan satu-satunya variabel kebahagiaan. Gitu. Jadi secara apa lagi? Misalnya income-nya sebesar itu, kemudian tempatnya juga aman, gitu kan? Kemudian tidak punya hutang sama sekali, dan dia punya tabungan, ya kan? Dan dia tidak dipecat oleh misalnya bosnya karena dia tidak punya bos, misalnya dia seorang petani, income-nya misalnya katakanlah 5 juta sebulan dan seterusnya. Maka itu lebih bahagia dibandingkan yang income-nya lebih banyak. Ya. Atau misalnya dia tinggal di negara paling maju Singapura, tapi dengan kayak Jepang kan banyak orang yang Singapura, Jepang itu jadi penjara emas gitu. Maksudnya orang terpenjara di sana karena dia harus bekerja. Jadi di kepalanya cuma uang. Ya kan? Sampai tidak ada waktu untuk aktualisasi diri, untuk ibadah spiritual dan seterusnya. Kalau kakak saya sudah bahagia katanya. Alhamdulillah bahagia. Insyaallah. Bersyukur ya. Bersyukur. Itu juga penting ya, karena kebahagiaan itu juga ditentukan oleh rasa syukur ya. Kalau dalam Islam kan disebut ya merasa qanaah. Ya. Kalau Kak Andika yang menentukan ya sebagai seorang muslim, kalau kita mau bahagia itu pertama apanya yang diperbaiki agar mudah bahagia gitu ya? Iya. Kan tadi ya disampaikan di buku ini, tadi juga Kak Aris sudah spill kalau ternyata indikator-indikator bahagia itu berbeda-beda. Ada yang pendapatan, geografi, apalagi tadi satu? Pendidikan. Jadi berbeda-beda terkait dengan indikator kebahagiaan. Dan di sini juga disampaikan bahwa ternyata merdeka itu adalah indikator bahagia juga. Saya juga baru tahu dari sini, dari buku ini gitu. Betul. Nah, jadi tentunya akal kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menilai mana yang kemudian menentukan ini bahagia baginya, ini tidak membuat dia bahagia. Kan mudah tuh kayak tadi disampaikan ya, punya pendapatan yang tinggi, bahagia dong. Kalau misalnya dia tidak bahagia, berarti tidak menggunakan mungkin akalnya dengan bagus gitu, ataukah mungkin ada masalah lain yang membuat dia harusnya bahagia dengan indikator ini, tapi ternyata tidak gitu. Itu sih mungkin beda-beda. Gitu. Ya jadi ya tadi ya kenapa buku ini atau bab ini menggunakan kata kemerdekaan, karena memang kayaknya soal ini ya, kemampuan kita lepas dari belenggu. Ya, kalaupun misalnya kita tadi ya disinggung juga di bab ini, kalaupun dia punya harta atau penghasilan yang besar, tapi ketika dia dalam kontrol orang lain atau perusahaan atau negara, kalau mungkin bahasa kasarnya jadi budak korporat ya, budak. Jadi budak korporat, meskipun mungkin gajinya 2 digit, tapi terus-menerus diburu dengan pekerjaan itu bikin stres juga. Betul. Ya. Kak Aswad ini ada pengalaman kayaknya. Banyak soal pekerjaan kan pernah kerja di mana gitu? Di pabrik apa kemarin itu? Kemarin di bagian distribusi Mayora. Di gua juga pernah dia. Tak kalah. Nggak pernah. Gitu.
Di sana Terakhir gitu paling ya. terakhir kalau jadi budak korporat itu di Betul-betul ya di jadi Mayora. Dan bagi saya kebebasan finansial itu kalau tidak punya utang sama sekali Masya dan Allah. dan sudah tercukupi segala kebutuhan, Iya. itu bagi saya sudah sangat aman. Iya, iya, Itu, iya. Kak. Nah, saya mau tanya Kak, kebebasan ini kalau kita sudah mencapai financial freedom, apakah sudah termasuk kebahagiaan dalam buku ini? Iya, menarik itu Kak. Iya. Bagaimana itu? Tapi kalau saya sih menurut saya ke individu ya. Hitungan kemerdekaan atau kebahagiaan itu apakah memang hanya diukur individu atau secara komunal, secara sosial. Kalau individu kan pasti beda-beda ya tadi ya. Iya, Beda-beda. beda. Iya, kalau sudah mencapai financial freedom misalnya, artinya kebebasan finansial. Artinya misalnya dia kalau pakai teori manajemen keuangan, manajemen finansial, dia punya dana darurat misalnya Hmm. untuk 6 bulan sampai 1 tahun hidup. Katakanlah dia pengeluaran bulanan 10 juta operational living cost, dia punya 120 juta. Hmm. Berarti dia bisa bertahan hidup tanpa bekerja selama 1 tahun. Iya. Nah, kan ketika dia masih punya pekerjaan dan punya dana darurat setahun itu kan artinya dia bisa mengaktualisasikan dirinya misalnya. Kalau dia tidak nyaman dengan pekerjaan, dia bisa beralih ke pekerjaan yang lain yang lebih memberikan waktu lebih banyak. Iya. Dia memberikan dia banyak pilihan. Dia punya banyak pilihan. Jadi uang itu dividen terbesarnya memang pilihan. Iya. Kemerdekaan itu kan pilihan. Iya, Kita bebas betul. memilih. Kita bisa memilih. Karena kalau ketidakmerdekaan atau ketidakbahagiaan tadi Iya. kita ini kan samakan. Berarti misalnya kita tadi dijajah, diperbudak, atau kemudian dia korban bullying, Iya. gitu kan? Dan seterusnya. Ditekan oleh orang lain. Artinya kalau sudah financial freedom bukan sama dengan bahagia, bisa menuju kepada kebahagiaan. Kalau saya mungkin begini ya, ketika kita sudah punya apa tadi penghasilan atau punya uang misalnya yang cukup banyak, apakah sudah memberikan kebahagiaan? Kalau saya mungkin satu indikator ya. Jadi kebahagiaan kan tadi katakan bukan cuma satu indikator uang saja, tapi setidaknya itu sudah tercentang satu indikator kebahagiaan Iya, itu, sudah Salah mengamankan satunya ya, uang aman ya, berarti sisa yang lain lagi dilengkapi. Iya, Ya, betul, tapi memang khusus di bab ini kan membahas tentang finansial ya, jadi membahas tentang uang. Nah, saya juga punya pengalaman gini Kak, dan memang ini realita ya. Kenapa orang menggadaikan kemerdekaan itu? Kalau kan di sini tentang kemerdekaan dan kebebasan menggunakan waktu dan sebagainya. Di masa sekarang memang kondisinya lagi apa ya? Orang tidak punya banyak pilihan. Ya, misalnya pekerjaan. Orang butuh kerja kan karena butuh menafkahi keluarga. Dan pilihan pekerjaan itu juga akhirnya susah, terbatas. Waktu saya diterima kerja dulu di perusahaan sebelumnya, dihitung gajinya, ya teman-teman di daerah Jakarta itu sudah kalkulasi gajinya. Alhamdulillah masih ada yang bisa disisa untuk ditabung. Itu sudah membahagiakan bagi dia. Setidaknya ada disisihkan sampai segitunya. Jadi jangan yang lain-lain dulu dipikir. Setidaknya dari gaji ini ada tidak bisa disisihkan. Dia hitung, oh ada, meskipun sedikit ya, keluar uang kos, uang ini, oh, ternyata masih ada bisa disisihkan. Dan bagi dia itu sudah cukup membahagiakan begitu. Karena yang kondisi sekarang yang memang memaksa orang kayaknya terpaksa harus menggadaikan kemerdekaan itu demi bisa bertahan hidup. Itu masalah faktualnya kan sekarang. Nah, tapi tentu kita apalagi namanya tidak juga harus selalu seperti itu karena kita punya akal ya, memanfaatkan akal, kita punya kemampuan untuk memilih ataupun mencari hal-hal yang tentunya lebih seimbang dalam kehidupan. Nah, kalau tadi mungkin juga begini Kak, tentang orientasi ya. Orientasi orang itu kan pasti akan mempengaruhi di mana dia akan mencari kebahagiaannya. Bagaimana Kak Arif? Ya, betul. Orientasi itu penting ya. Iya. Orientasi hidup. Oke. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa misalnya ada apalagi kan misalnya kita contoh kita bawa ke Islam dulu lah ya. Betul. Nah, kalau kebahagiaan dalam Islam itu sebenarnya ketenangan. Ya. Jadi bahagia dalam Islam itu sama dengan tenang. Nah, tadi sudah ada clue di awal, gitu kan, bahwa ternyata kita bisa jadi tidak bahagia ketika kemudian kita belenggu. Apakah oleh orang, oleh waktu, gitu kan. Nah,
orang bisa atau negara misalnya dijajah dan seterusnya kan, Iya. kita dibelenggu, kita tertekan, diteror, Iya. kehilangan rasa aman ya, Hmm. dan seterusnya. Nah terus bahagia dalam Islam itu sama dengan tenang sebenarnya. Bahagia dalam Islam itu sama dengan tenang, dan tenang itu dia sifatnya jangka panjang. Tenang itu sifatnya jangka panjang, bukan sekedar apalagi secara emosional, Bukan kesenangan. bukan kesenangan Bukan ya, secara kesenangan. emosional happy. Ya tadi ya saya mau bilangnya itu kesenangan, itu Kesenangan. happy karena misalnya makanan favoritnya durian. Setelah makan happy, Iya. tapi setelah berhenti happy-nya kembali ke normal kan? Atau dia favoritnya coklat, dimakan ya happy Iya. atau kesenangan tadi. Nah, tapi dalam Islam itu lebih kepada ketenangan. Ketenangan. Dan bagaimana ketenangan itu diwujudkan? Banyak hukum dalam Islam yang mengarahkan kita bisa sampai ke sana. Misalnya dalam aspek pribadi misalnya, jangan riba, jangan judi, ya, apalagi Selingkuh. dan seterusnya, Betul, selingkuh betul. misalnya. Nah, karena itu mewujudkan ketidakbahagiaan. Iya. Kalau selingkuh misalnya rumah tangga jadi hancur, apa yang telah dibangun, bahkan bisa berdampak kepada karir. Iya. Atau misalnya kalau riba atau pinjaman online, itu kan akhirnya bisa diteror semua teman-temannya, bikin dipermalukan lah, ya tidak bahagia karena kita tertekan, terbelenggu. Nah, riba kan seperti itu. Kemudian judi online lebih parah lagi. Iya. Saya pernah bikin makalah tentang judi online, dampaknya itu diantaranya sampai bunuh diri, gitu kan, paling fatalnya, atau membunuh orang lain. Iya. Awal-awalnya mungkin dia adiktif, akhirnya jual barang-barangnya sendiri, sampai akhirnya dia yang bangkrut, akhirnya berpisah sama keluarga berantakan juga jadinya. Nah, Islam melarang hal-hal yang mengakibatkan kita tidak tenang, gitu. Ternyata. Nah, akhirnya kemudian kalau sudah di posisi tenang, tidak gelisah, gitu, berarti kita bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang dihalalkan. Betul. Gitu kan? Tapi memang sekarang ya orang mencari kebahagiaan dan mengira kebahagiaan itu ada pada materi. Ya, kayak tadi ya riba misalnya. Iya. Banyak orang ambil utang di bank demi bisa mencairkan ini, beli mobil, misalnya beli rumah dan yang mewah dan sebagainya. Karena menurut mereka, menurut sebagian orang atau sebagian besar orang sekarang, dengan banyaknya materi itu membuat kita jadi bahagia. Atau punya kemerdekaan, lebih bebas kan, punya kalau punya harta yang banyak dia punya banyak pilihan. Nah itu yang menjadi masalah sekarang kan. Saya nangkap tuh Kak, berarti dia tidak well educated dalam hal memisahkan antara need and want. Jadi needs apa-apa yang bersifat kebutuhan, artinya kalau kita tidak penuhi kita meninggal dunia. Sedangkan wants ini adalah keinginan kita, yang sesuatu kalau kita tidak penuhi kita tidak meninggal, tidak sakit gitu. Ya misalnya mainan-mainan lucu ya, boneka-boneka lucu gitu kan. Ketawa tidak beli. Labubu ya. Kakak saya tuh cerita, saya hari impulsif buying tadi malam kan, kita Zoom sampai dari jam 8 sampai jam 12, setengah 12. Dia bilang saya impulsif buying. Pernah saya pergi ke mall terus beli boneka Labubu harga 2.800.000. Pas sampai sudah dibeli, mau dibeli excited, sudah dibeli, apalagi hilang rasanya, disimpan, tidak dipakai. Artinya ini kan impulsif buying karena one study yang orang barat menganggap bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Padahal keinginan manusia tidak terbatas, kebutuhan yang terbatas. Karena basic needs kita apa? Makan, minum, istirahat, ya, tempat tinggal ya, buang air besar, buang kecil, kamar kecil kan. Sudah, kalau ada tempat yang seperti itu, alhamdulillah sudah terpenuhi. Nah, kan primer, sekunder, tersier, sisa ditingkatkan kualitasnya saja. Gitu. Tapi kalau aspek-aspek yang sifatnya keinginan, nah akhirnya jatuh kepada hedonisme. Jadi mungkin secara income dia sudah lumayan, tapi gaya hidup yang membuat dia sengsara. Lebih besar pasak daripada tiang. Dia selalu mengkomparasikan dengan orang lain. Akhirnya secara konkret terlihat kaya, terlihat sejahtera. Tapi ketika di deep talk, ternyata utang banyak sekali, cicilan banyak sekali. Hanya dia tidak merasakan kemerdekaan karena dibelenggu oleh utang-utang. Iya, terbelenggu dan akhirnya bekerja tidak bekerja karena sudah terikat dengan belenggu tersebut. Atau misalnya memang dia dimiskinkan secara struktural. Maka dia terpaksa menjual waktu tadi yang disampaikan. Misalnya biaya hidup needs-nya memang 4 juta lah, satu orang istri dan 2 orang anak misalnya. Tapi kemudian karena kesulitan lapangan kerja gitu kan,
Nah, dia cuma dapat pekerjaan yang memberikan dia income 2 juta sebulan. Meskipun dia sudah maksimal, ini needs. Atau apalagi kemampuan negara dalam meningkatkan kompetensi masyarakat agar punya skill yang bisa competitive skill. Artinya dia dibutuhkan. Kan banyak saya melihat orang pekerjaannya apa? Pekerjaannya misalnya pakai boneka, pakai baju boneka, Upin Ipin atau boneka Bobo Boy, Doraemon, terus di jalan ada musik, senyum-senyum begini-begini sama anak kecil kan, dikasih uang 2.000 atau manusia silver ngecat. Pertanyaannya, apakah itu kompetensi? Apakah itu kompetensi? Atau misalnya, mohon maaf, bukan menghina pekerjaan, tapi di jalanan yang penari jalan Pak Ogah gitu mengarahkan kendaraan belok dapat uang. Apakah itu sebuah kompetensi yang competitive skills? Apakah orang berkompetisi untuk itu? Iya. Dan apakah itu sangat-sangat urgent dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengembangan? Maka ini yang kurang gitu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita pada bidang ini yang kurang dalam hal pendidikan. Meskipun tujuan pendidikan sebenarnya bukan kerja ya. Tujuan pendidikan adalah pengabdian secara maksimal berskala besar di masyarakat. Pengabdian masyarakat, tujuan pendidikan. Tapi berarti untuk mengarah ke sana kan kita dibutuhkan juga kompetensi skill yang berkualitas untuk bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup kita agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih luas. Memperbaiki peradaban gitu. Yang memperbaiki peradaban. Jadi bisa masalahnya ya masalah hedonisme tadi. Dan ini juga kan tidak dikontrol oleh negara. Dibiarkan mengalir. Terus lapangan kerja juga sulit, kompetensi masyarakat juga minim. Ya sudahlah. Akhirnya kemerdekaan secara individual itu sulit tercapai ya. Iya. Karena orang tidak punya banyak pilihan. Yang tadi boneka-boneka tadi kan apa nih itu juga daripada saya minta-minta misalnya mencuri. Kecuali dia punya privilege. Nah, itu lagi. Dia punya privilege. Dia terlahir dari keluarga yang berada. Secara pendidikan keluarganya menengah ke atas. Bahkan mampu memberikan pendidikan terbaik buat anaknya. Secara gizi terbaik, secara fasilitas untuk berkembang bagus. Gitu kan? Relasi kedua orang tuanya kan aja jadi relasi anak juga kan, juga bagus. Itu yang circle-nya menengah ke atas. Atau orang yang struggle, orang yang effort untuk kemudian merubah nasib dari kehidupan yang melarat dari tidak merdeka menjadi merdeka. Iya, menjadi merdeka seperti itu. Bagaimana terkait orang yang kan tiap-tiap orang itu berbeda Kak. Ada orang yang punya ambisi yang sangat besar. Dalam skala pendapatan itu sudah cukup dan dia sudah tenang. Tapi dia punya ambisi untuk mendapatkan materi yang agak cukup lebih banyak lagi. Nah, ambisi ini kegelisahan atau itu normal Kak? Itu keserakahan. Kita kayaknya pernah bahas itu di bab yang mana ya? Kok saya tidak, atau itu akan dibahas di bab berikutnya. Tapi ada namanya keserakahan, bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, itu satu. Dan ketika kita sukses pada satu bidang, bukan berarti kita pasti sukses pada bidang yang lain. Ya. Perlu ada kesadaran itu Kak ya? Ya perlu ada kesadaran itu. Dan saya pernah dari penjelasan ini saya pernah nonton film Nat Geo Wild, National Geographic Channel yang tentang hewan-hewan. Ada seekor singa mengejar zebra. Nah, dan zebra ini yang sudah jadi sasaran itu lari ke kawanan zebra-zebra yang lain. Dan zebra kan punya juga motif ini ya, apa? Polkadot, bukan polkadot, yang garis-garis itu. Ya, garis-garis. Apa istilah motif zebra ya? Zebra cross gitu, zebra. Nah, akhirnya si singa ini kehilangan fokus dari satu orientasi yang sebenarnya kalau dia menargetkan si ini atau ini diubah warnanya misalnya jadi pink dan dia tidak akan mengejar selain warna ini, maka dia akan mendapatkan daging yang lebih dari cukup kan. Tidak mungkin satu kali makan bisa 1 ekor. Palingan ya paling banyak sepaha gitu kan. Nah, tapi karena akhirnya zebra ini lari ke kawanan zebra yang lain dan zebra itu berlari secara acak, hanya dia kebingungan nih, saya mau kejar yang mana ini? Tadi ada yang sedekat, terus ada lagi yang lewat sini, ada lagi. Akhirnya semuanya hilang dan tidak ada yang dapat sama sekali. Nah, begitu pula misalnya ketika kita sudah berhasil pada satu bidang. Misalnya contoh dia sudah berhasil pada sektor pendidikan. Terus dia melihat temannya
jago di sektor properti, Iya. yang satu di furniture, Iya. yang satu di perkebunan. Atau ada yang lebih cuan. Iya, dia Dia- seperti itu. Ya, akhirnya dia FOMO, fear of missing out. Dia juga ikut. Ternyata kalau dia konsisten di sini kan bisa lebih besar lagi. Dia fokus. Karena dia serakah, dia mau merasa mampu untuk semua hal, dia bisa mengambil semua hal. Ternyata tidak. Jadi harus hati-hati kalau Hati-hati, akhirnya dia jatuh. hati-hati. Akhirnya dia jatuh. Perlu menyadari hal itu, Di. Perlu. Jadi kalau Kandika mungkin ya, tips ya, tips agar mudah bahagia atau mudah mencapai kemerdekaan. Iya. Mungkin ada pesan-pesan hidup selama ini supaya bisa lebih mudah bahagia. Ya betul sekali Kak Mumin. Sedikit tips, tapi lebih banyak mungkin nanti dari teman-teman sih. Saya cuma sharing saja. Jadi kalau misalnya tips untuk merdeka itu ya kan tadi disampaikan sama Kak Aswad ya, kalau ambisius atau keserakahan itu bentuk kegelisahan gitu. Nah, kalau dalam Islam kan ada itu kebutuhan jasmani sama naluri. Naluri itu adalah sesuatu yang kemudian ketika kita tidak penuhi, tidak sakit jiki atau tidak mati jiki. Tapi dia akan menyebabkan kita gelisah. Nah, jadi gelisah ini hasil daripada naluri yang tidak dipenuhi. Nah, ada 3 jenis naluri. Pertama itu naluri mempertahankan diri atau eksistensi diri. Yang kedua adalah naluri mempertahankan jenis. Yang ketiga itu naluri menuhankan. Nah, ketika ada salah satu dari naluri ini yang kemudian kita tidak penuhi, maka itu akan menjadi kegelisahan. Tadinya contohnya tadi ke Aswad, kalau misalnya ada yang mau kita kejar, tapi itu tidak dicapai, itu tidak didapat, nah itu akan menimbulkan kegelisahan. Nah, itu berasal dari naluri mempertahankan diri. Nah, dari sini kemudian kita akan dapati bahwasanya naluri ini dan kebutuhan jasmani itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian nanti di situ ada aturannya gitu. Nah, kalau tipsnya tadi diminta sama Kak Mumin ya, yakni adalah kita bagaimana hidup itu menjalani aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kebutuhan jasmani dan naluri yang kita ingin capai itu bisa sesuai dengan perintah Allah. Dan tadi juga disampaikan sama Kak Ari akan membawa kita kepada ketenangan. Itu poinnya. Ketenangan. Karena mencapai yang sesuai dengan perintah Allah. Iya. Karena kalau tadi naluri, Kori satu nau misalnya, naluri melestarikan jenis. Salah satu contohnya misalnya hubungan seksual. Dipenuhi secara brutal. Secara brutal. Saya lihat ada berita laki-laki memasukkan kemaluannya di motor apa itu? Galpot. Bagian roda motor gitu kan, dan akhirnya patah gitu, dan akhirnya ada uratnya yang putus gitu kan. Nah, kan memenuhi nalurinya dengan cara yang brutal, atau berhubungan dengan berbagai macam orang gitu kan, atau spesies makhluk yang lain selain manusia, akhirnya terkena penyakit dan seterusnya kan, akhirnya dia sengsara. Ya, jadi dengan kita menaati syariah, kita akan mendapatkan tenang itu. Kalau Kaswat bagaimana mencapai ketenangannya? Atau sekarang masih gelisah? Sekarang masih baik-baik saja. Tenang-tenang Kayaknya saja. butuh istri. Nah Kak, dengan konsep ketenangan ini Mau dialihkan ya? tidak, dengan adanya konsep ketenangan ini, apakah itu akan mencetak minimnya pengusaha-pengusaha muslim yang dimana dia merasa sudah cukup nih, kebutuhan sudah ada, apakah cukup ini, tidak usah jadi kaya Tidak ada lagi. yang perlu dikejar lagi. Akhirnya dia tidak struggle Akhirnya pengusaha-pengusaha muslim itu berkurang dengan konsep ketenangan tadi. ini ya. Iya. Makanya apalagi dalam Islam itu kita dilarang berlebihan. Ya. Kita juga dilarang tidak melakukan apa-apa. Jadi kita itu di pertengahan gitu. Pertengahan ya, dalam artian kita melakukan pekerjaan ya sewajarnya, tidak over tadi, tidak serakah, atau bukan malas. Iya. Sewajarnya produktif gitu kan, di tengah-tengah. Over maksudnya sampai meninggalkan sholat,
Ya. sampai Oh. menghalalkan segala cara, Ah. gitu kan? Atau sampai meninggalkan istri dan anak-anak terbengkalai, Iya. gitu kan? Atau tidak beramal, tidak melaksanakan amal lah, amal yang diperintahkan Allah dan Rasul. Jadi kita bekerja tapi dengan koridor syariat tadi, membawa tenang dan bukan malas, karena Rasulullah berlindung dari sifat salah satunya malas. Iya. Dan orang cacat sukses ada, orang miskin akhirnya bisa sukses ada, Orang tidur-tiduran juga ada. orang kemudian Tidur-tiduran kaya ada. orang kemudian apalagi laki-laki perempuan sukses ada, dari negara manapun, Indonesia sampai Amerika sukses ada, tapi orang yang malas sukses itu tidak ada. Maksudnya dia tidak punya kompetensi sama sekali yang ditingkatkan, Iya. tidak punya networking sama sekali yang dikembangkan, Iya. ya, tidak punya visi sama sekali yang dituju, gitu. Malas. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya ada orang yang berlebihan, ya, ada orang juga yang sangat-sangat malas, gitu. Kita tugasnya di tengah-tengah di sini. Jadi jangan takut kaya juga ya. Yang takut tengah. Kalau dari Kaso tadi, apakah jadi kaya itu dianggap serakah kayaknya? Mungkin Iya. gitu ya. Iya. Ah. Ya, sama dengan mengemudikan motor. Jangan gas terlalu kencang, deh, sampai ujung. Deh, jangan juga tidak digas sama sekali. Artinya digas, tapi butuh rem juga untuk penyeimbang, gitu. Ya kan? Iya, Jadi iya. butuh kendali lah. Ini sudah proporsinya sudah pas atau tidak, sudah presisi tidak nih saya mengemudi. Nah, itu kan akhirnya jadinya maju kan. Tapi kalau tidak digas, berarti tidak jalan, tidak kemana-mana. Tapi kalau digas terlalu cepat, tanpa rem, apa yang terjadi? Menggilas orang lain, tabrak dengan truk, tabrak trotoar, masuk di selokan. Kalau saya remnya itu apa? Remnya adalah halal dan haram. Ya, betul. Iya. Ya silahkan mau melaju tapi lihat jalannya nih boleh tidak untuk Berarti kencang. ada yang membatasi, Ya. tetap ada batasannya. Tetap ada. Ada. Oke. Bukan batasan jumlahnya ya, Iya, bukan tapi batasan halal haramnya. hal haram. Oke. Karena kan ada juga sahabat yang kaya raya kan. Kayak raya ada. Jadi kalau pembahasan di Kandika mungkin tentang pengembangan harta. Pengembangan Ya. harta. Itu pembahasan lainnya. kepemilikan. Ya, bukan ada gini. 8 atau 9, ya, Iya. 8 lah dari 10 sahabat yang jalan masuk surga. 8 itu Pengusaha. Pengusaha. kaya. Ya, bayangkan 80%, 70-80%. Ini jauh sekali ya pembahasan tentang kemerdekaan ini. Jadi Masya Allah. ada satu yang mau saya kutip ya dari buku Carl Pilmer ya, yang dia mewawancarai 1000 orang lanjut usia. Jadi penulisnya ini mencoba mengambil pelajaran hidup dari orang-orang lanjut usia. Menurut orang-orang lanjut usia ini yang jumlah 1000 orang, apa yang membuat mereka bahagia? Iya. Ternyata ya yang membuat Berarti bahagia dia menyesal ya? walau-alam Iya. apakah waktu mudanya menyesali masa mudanya atau tidak ya. Tapi dari 1000 lansia ini diambil apa yang menurut mereka yang membuat orang itu bahagia sebenarnya. Ya, katanya adalah hal-hal seperti persahabatan, Iya, satu. ya, menjadi bagian sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri, dan menghabiskan waktu bermutu tanpa struktur dengan anak-anak, membersamai keluarga. Bukan pada banyaknya harta, banyaknya uang, Iya. bukan pada kekayaan ya, bukan pada pekerjaan, tapi pada hal-hal yang lebih ke emosional dengan keluarga. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak Anda tak lebih menginginkan uang Anda dibanding Anda sendiri. Mereka ingin Anda bersama mereka. Ya. Nah, jadi kembali ke pembahasan saya tadi awal tentang yang sempat saya ucapkan tentang orientasi hidup. Kalau tadi misalnya orang-orang banyak yang orientasi hidupnya untuk mencari kekayaan, bergelimang harta, mendapatkan pekerjaan yang berdigit-digit ya. Ternyata itu bukan itu menjadi orientasi bagi seorang muslim tadi. Iya. Orientasi kita adalah mencari ketenangan dengan cara taat kepada Allah, beribadah, dan itulah yang akan mendatangkan ketenangan. Ya, seperti itu. Itu mungkin. Ya. Atau ada mau ditambahkan lagi? Kalau tidak ada, Saya tips ada. sengsara. Oh, tips sengsara. Waduh, Jadi tadi kan dulu ada sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana caranya masuk surga? Bagaimana caranya masuk neraka? Iya. Nah, setelah Nabi jawab ini, oke, aku tidak akan melakukannya. Oke. Nah, jadi sekarang tips sengsara. Tips sengsara. Ya, jadi tips sengsara itu ada 2.
sengsara sama dengan Hmm. hedon Hmm. tambah jual waktu. Hmm. Pasti sengsara. Bukan jual jam ya, bukan. Bukan, bukan jual waktu. Jual waktu kita sehari-hari. Jadi dia hedon nih Hmm. untuk prestis tadi agar dilihat orang lain, wah, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya MacBook, punya iPhone misalnya kan, jalan-jalan. Itu hedon kan? Nah, untuk tujuannya apa? Prestis. Padahal dia sebenarnya masih misalnya single gitu kan. Bisa ngontrak dulu ya, bisa naik motor yang biasa saja dulu gitu kan. Nah, terus dengan bagaimana dia mendapatkan itu dengan mencicil. Dia cicil dan dia bekerja bukan lagi 8 jam sehari. Dia kerja bahkan mungkin 15 jam sehari. Ya, waktu tidurnya sangat terbatas, waktu dengan keluarga sangat terbatas. Sehari-hari hanya uang, kerja. Dan itu sama dengan sengsara. Silahkan dilakukan kalau mau dan jangan dilakukan kalau tidak mau. Ya, demikianlah tips untuk sengsara ya, yang tentunya harus kita jauhi ya, sengsara itu. Dan akan dibahas juga nanti di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya, paradoks orang dalam mobil. Nah, menarik ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pekan depannya, di episode berikutnya dengan orang-orang yang mungkin masih sama ya, atau sudah dengan Kak Vicky lagi mungkin sudah. Ini kalau awal bulan ya, banyak kesibukan. Ya, semoga pekan depan kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Dan tetap merdeka. Ya. Amin. Dijauhkan dari kesengsaraan. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.